Kadang beberapa di antara kita suka bingung di saat bisnis sudah berjalan dan suka stuck harus bagaimana dan mau gimana lagi nih. Dikarenakan sewaktu awal memulai bisnis laundrynya langsung rame dan langsung naik signifikan. Tiba-tiba ada kompetitor, ada orang lain yang buka sama dengan konsep dan juga bisnis yang sama. Tidak berapa lama dikarenakan konsep dan bisnis tetangga kita sama, nah mereka jadi naik dan sewaktu buka langsung ramai. Lalu kita semakin bingung dan di dalam pikiran kita mulai ngomong nih, kok laundry semakin ketat banget ya persaingannya? Kok jadi perang harga ya? Kok jadi ditiru orang ya? Kok jadi tambah sempit ya marketnya? Kok jadi turun drastis ya omsetnya? Dan bakal terjadi terus di dalam pikiran kita, kok, dan kok. Nah, itu sering banget kejadian sama pengusaha-pengusaha laundry yang baru ataupun sudah mulai berjalan. Halo, ketemu lagi dengan saya Andrew Fatoni di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Di beberapa waktu kemarin ada beberapa customer dia sharing terus curhat tentang kondisi yang tadi sedikit saya ceritain di awal tadi. Di era sekarang yang menurut saya di saat teknologi dan informasi semakin maju, nah sebetulnya kembali lagi nih ke si owner. Bagaimana mensiasati strateginya untuk bisa menang di dalam persaingan. Dari pengalaman saya pribadi, sebetulnya tuh begini. Bulan yang paling sepi di dalam bisnis laundry itu, sebetulnya apapun itu bisnisnya ya, menurut versinya saya, itu tuh bulan sesudah Hari Raya Idul Fitri dan sampai Hari Raya Idul Adha. Nah, menurut beberapa wilayah gitu, mereka sebutannya itu bulan apit. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan itu, penurunan omset dan penurunan order itu sangat teramat signifikan banget. Jadi saya mau sedikit berbagi nih, saya mau kasih contoh. Jadi ada satu wilayah di Jakarta, saya ketemu lokasi yang dimana ada beberapa kios, dan kios-kiosnya itu isinya, jadi ada sekitar 5, 6, atau 7 kios, itu isinya tukang pangkas rambut semua, barbershop zaman dulu. Nah, si owner, dia satu dengan yang lain tuh nggak ada yang kenal, dan mereka jual satu jenis usaha itu sama, pangkas rambut. Nah, nggak ada yang beda sama sekali, nggak ada yang, ya udah, perlakuannya tuh sama semua. Pangkas rambut 10.000, hanya itu aja layanannya. Terus namanya pangkas rambut itu notabene kita sebut dia jual jasa ya. Kalau seperti itu disebut apa tuh persaingannya? Jadi menurut saya di dalam berbisnis adalah satu kewajaran dan satu kenikmatan tersendiri untuk bersaing secara sehat. Jadi yang dibilang perang harga, yang dibilang kok deket banget sih buka laundrynya deket sama laundry saya. Jadi menurut saya itu adalah satu hal yang lumrah. Berbisnis pasti akan ada yang namanya persaingan. Yang dibilang kok jual murah daripada saya, menurut saya itu pun masih termasuk hal biasa di dalam berbisnis. Jadi, menurut saya di saat terjadi persaingan yang ketat di dalam berbisnis laundry, harusnya kita sebagai owner wajib hadir dan bisa mensiasati atau membuat strategi baru. Misalnya, yuk kita lakuin namanya promo gerilya. Nah, promo gerilya itu kok gerilya ya? Nah, jadi gini loh maksudnya, promo yang kita lakukan tanpa harus bikin spanduk-spanduk besar. Jadi lebih kirim promonya itu langsung ke customer tetap kita. Jadi person by person. Nah, misalnya contoh lagi nih, cuci bed cover 1 gratis 1. Menurut saya promo ini klasik, tapi itu masih saya pribadi pun masih ngejalanin dan sampai hari ini pun masih berjalan dan itu masih work banget. Dan kalau misalnya kita sudah buka bisnis laundry dan bisnis laundry kita itu udah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun, tiba-tiba di dekat kita ini ada
kompetitor yang buka laundry kiloan lagi sama kayak kita, saya percaya dan akan terjadi penurunan dikarenakan konsumen laundry kita ini pasti mereka akan coba ke laundry yang baru. Jadi kita udah buka 1 tahun, apa konsumen-konsumen kita ini akan apa ya, coba-coba laundry yang baru nih kayak gimana sih, pelayanannya kayak gimana. Nah itu sah-sah aja gitu. Saran saya tidak usah didahulukan, jadi nggak usah panik dulu atau lagi kebakaran jenggot. Itu adalah salah satu hal yang wajar banget. Konsep bisnis laundry menurut saya itu terlalu mudah. Yang terutama itu adalah konsisten. Konsisten dengan apa yang kita jual, konsisten dengan gini loh, konsepnya laundry itu kan cuman bersih, rapi, cepet. Jadi kalau udah kayak begitu, silahkan aja pilih salah satu agar jadi identitas dari laundry kita. Dan kalau udah dikenal identitasnya, itu di saat kompetitor baru masuk, jadi konsumen-konsumen kita tuh ya mereka akan cobain laundry lama, laundry baru, ujung-ujungnya mereka akan balik lagi ke kita. Maksudnya identitas tuh kayak gini misalnya, contoh ya, si laundry A dia memang agak lambat, cuman semua pakaian yang dicuci di laundry A itu sangat teramat bersih. Nah itu kan jadi identitas. Atau misalnya kalau saya kan lebih mengusung, kita lebih ngutamain si kecepatannya. Jadi laundry itu memang mahal, jadi lebih baik laundry di sana aja, toh memang mahal tapi cepat. Nah itu akan jadi identitas. Nah balik lagi, bapak sama ibu mau bikin identitas laundry kita tuh jadinya seperti apa gitu. Jadi di saat mulai persaingan ini mulai banyak, di saat kanan kiri sibuk nurunin harga, saran saya sebagai owner yang smart itu harusnya kita tuh perbaiki dari dalam laundry kita. Cuekin aja dulu dan jalan sebagaimana adanya dulu. Jadi sambil pelan-pelan kita rombak nih di dalam nih, ada kendala apa, ada permasalahan apa. Nah itu kita harus lebih care lagi di dalamnya. Jadi perbaikan kondisi laundry dengan artian mulai dari komit awalnya, bagaimana kita ke konsumen. Jadi komitnya kita nih gimana buat ke konsumen. Terus habis itu sesudah komitnya jalan, terus kita bikin promo gerilya konsumen ke konsumen kita. Sama tolong pastikan SOP itu di dalam laundry berjalan dengan baik. Jadi dari pertama kali buka, SOP-nya ini apa? Sampai akhir, sampai datang kompetitor baru, sampai kapanpun itu, sampai bapak dan ibu buka 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, saran saya SOP itu tetap harus berjalan sebagaimana dulu awalnya. Jadi persaingan itu wajar. Setiap bisnis punya strategi masing-masing. Jadi kita sebagai owner wajib untuk cepat tanggap dan cepat bereaksi. Karena saya yakin usaha itu nggak bakal membohongi hasilnya. Oke, sekian dari saya. Mulia Jaya Abadi hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.